Dewan Hakim yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kami panggil finalis dengan nomor peserta SQ 013, nomor tampil 6, dengan judul syarahan Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai solusi menjaga keutuhan bangsa. Sekali lagi, inilah finalis cabang lomba Syarhil Quran dengan nomor peserta SQ 013 dengan nomor tampil 6 akan menyampaikan materi dengan judul syarahan Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai solusi menjaga keutuhan bangsa. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin rahimakumullah. Dalam terminologi pendidikan, negara merupakan micro-organizer of education, penyelenggara pendidikan berskala besar. Jika pemimpin adalah gurunya, maka masyarakat adalah muridnya. Sedangkan kebijakan pemimpin adalah materi pembelajarannya. Alhasil, seluruh perilaku pemimpin akan digugu dan ditiru oleh masyarakatnya. Ada pepatah mengatakan, jika guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Hadirin, bangsa ini akan makmur jika pemimpinnya berbudi luhur. Namun sebaliknya, hadirin, bangsa ini akan punah jika pemimpinnya berakhlak rendah. Mari kita tengok sejarah. Jerman berantakan karena kekejaman Adolf Hitler. Rumania binasa karena kebiadaban Nicholas Ceausescu. Kerajaan Uni Soviet macet karena kebejatan moral Mikhail Gorbachev. Bahkan bangsa Indonesia kini merana dan tersiksa setelah reformasi ternoda oleh oknum-oknum durjana pipa derita rakyat jelata hanya demi kursi dan jabatan semata. Betul hadirin? Inilah hadirin potret buram nasib suatu bangsa karena krisis kepemimpinan. Lalu bagaimanakah solusi terhadap persoalan ini? Sebagai jawabannya, kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai solusi menjaga keutuhan bangsa adalah judul yang akan kami uraikan pada musabaqah Syarhil Quran kali ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalam al-khobari, yakni informasi ilahiyah tentang kesungguhan agungnya akhlak Nabi yang harus kita teladani. Hal tersebut ditunjukkan dengan lafaz laqad karena secara semantik Allahul ibtidai wa qad litahqiq li annahu fi'lul madhi yadullu ala ta'kidi. Menurut kajian ilmu ma'ani, ayat tersebut terdapat iltifatul kalam, yakni perpindahan dari suatu uslub ke uslub lain, dari lafaz lakum ke lafaz liman. Inilah yang disebut iltifatul kalam min dhamiril khitab ila dhamiril ghaib. Esensinya menurut Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasi adalah hikayatu halihim li ghairihi li ta'ajjubihi ala fa'lihim wa kufrihim, menceritakan keadaan mereka kepada yang lainnya karena betapa anehnya terhadap perilaku dan keingkaran mereka. Relevansinya dengan ayat tersebut, betapa aneh dan ironisnya manusia telah diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mengikutinya. Demikian pula betapa aneh dan ironisnya kita di tengah-tengah krisis kepemimpinan malah terlena dengan mekanisme dan prosedur pemilihan dengan kos politik yang tidak lumayan, bahkan terkadang harus menelan banyak korban demi mewujudkan prinsip Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Namun sayang, seribu sayang hadirin, harapan ini laksana sekuntum bunga dan layu sebelum berkembang, karena kita masih menemukan oknum-oknum pemimpin hasil pemilihan yang masih dirasa memalukan, memilukan, bahkan menyebalkan. Sebelum terpilih menjadi seorang pemimpin, mereka tampil laksana malaikat pembawa syafaat,
penebar rahmat, siap menyejahterakan rakyat sehingga setiap orang terpikat agar memilihnya sebagai pengemban amanat. Namun setelah terpilih hadirin, ternyata bukan menjadi pelindung rakyat, melainkan menjelma menjadi sosok pancala, sosok kaparat, bahkan sosok penindas dan perampas hak rakyat. Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa hal tersebut terjadi hadirin? Disebabkan karena krisis kepemimpinan yang sedang kita hadapi dan hilangnya roh keteladanan Nabi dalam jiwa seorang pemimpin. Padahal jika kita bercermin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umat, beliau tampil sebagai uswatun hasanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya contoh terlengkap. Semua keunggulan terkumpul di dalam dirinya. Demikian diungkapkan oleh Abul A'la Al-Maududi dalam The Prophet Islam. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Sifatut Tafasir jilid 2 halaman 509, uswatun hasanah memiliki orientasi ayyi al-mithalu a'la alladhi yajibu ayyaqtadiyalahu fi jami'i aqwalihi wa af'ali. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang wajib kita ikuti dalam setiap perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, solusi krisis kepemimpinan pertama, secara internal dengan cara membangun basis komitmen setiap pemimpin yang terpilih yang harus siap menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya, sebagaimana kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, secara eksternal dengan cara memperbaiki sistem suksesi dalam rekrutmen calon pemimpin secara jujur, adil dan demokratis. Hal ini menjadi sangat signifikan untuk diaplikasikan, terutama dalam menghadapi bangsa kita sekarang ini hadirin, yang sedang dilanda karena krisis multidimensi, krisis ekonomi, krisis dedikasi, dan krisis eksistensi, bahkan krisis ideologi. Dan pemimpin yang berjiwa profetik adalah solusi yang paling tepat. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah profil kepemimpinan yang profetik itu? Sebagai jawabannya terukir indah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 159. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
Sadaqallahul azim. Maka disebabkan dari rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami banggakan, pada ayat tersebut terdapat 5 sikap dan tipologi kepemimpinan profetik Rasulullah yang harus kita teladani. Yang pertama, liyatahum, yaitu lemah lembut kepada umatnya. Dengan sikap ini, baginda Rasulullah menjadi besar di tengah-tengah kehidupan umatnya. Mengapa demikian? Karena menurut Dr. Marwah Daud Ibrahim pernah berkata dalam teori skill influencingnya, orang menjadi besar bukan karena apa yang ia miliki, melainkan dengan apa yang ia bisa berikan kepada orang lain. Para pahlawan pendahulu kita membuktikannya dengan pengorbanan harta, benda dan jiwa demi bangsa ini. Inilah esensi liyatalahum. Yang kedua, fa'fu anhum, yaitu senantiasa memaafkan umatnya yang salah. Yang ketiga, wastaghfir lahum, yaitu senantiasa memohon ampun atas kesalahan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika baginda Rasulullah mendapat tekanan, ancaman, bahkan dilempari batu, Jibril menawarkan bantuannya. Namun dengan suara lirih terputus-putus karena menahan rasa sakit, beliau menolak seraya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena mereka belum mengetahui kebenaran ajaranmu. Subhanallah, dalam keadaan tertindas dan ada kesempatan membalas, beliau malah memberi maaf dan ampunan. Inilah sikap seorang pemimpin yang menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Yang keempat, wasyawirhum fil amr, Yaitu Rasul sangat senang bermusyawarah. sebagai sosok pemimpin egaliter, bukan otoriter. Sebagai figur pemimpin yang elegan, bukan tipe pemimpin yang arogan, yang siap diluruskan ketika berbuat khilaf atau kesalahan. Dan yang kelima, beliau memiliki komitmen, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah menetapkan rencana dalam suatu kegiatan, lalu bertawakallah kepada Allah. Main purpose and the God disposes. Manusia yang berencana, Allah lah yang menentukan. Itulah hadirin sifat dan sikap saja kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan reformasi peradaban manusia. Oleh karena
karena itu krisis kepemimpinan bisa diatasi dan ditemukan solusinya jika para pemimpin siap bersahaja sebagaimana kepemimpinan Nabi. Tipologi kepemimpinan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani karena sebagai aktualisasi keimanan dan kesalehan sejati yang akan dibalas dengan pahala dan ampunan ilahi. Hadirin yang berbahagia, dapat kami simpulkan bahwa solusi krisis kepemimpinan pada era reformasi adalah dengan cara memperbaiki sistem rekrutmen pemimpin, sistem pengawas yang lebih modern, dan yang terpenting membangun komitmen setiap pemimpin yang terpilih untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya sebagaimana kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan demikian syarahan yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal